Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya membuat video tentang salah seorang pejuang kemerdekaan, pahlawan nasional Republik Indonesia, yang memimpin kaum muda, yang waktu itu menculik dan mengasingkan kedua pembesar Indonesia. Waktu itu, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, di rengas dengklok beliau bernama Sukarni Kartodiwirjo, agar semakin paham dan mengerti tentang sosok beliau. Saksikan videonya sampai selesai, jangan lupa support juga channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukarni Kartodiwirjo adalah seorang sosok pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Gelar pahlawan nasional Indonesia disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014, kepada perwakilan keluarga di Istana Negara, Jakarta. Sukarni lahir hari Kamis, di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namanya jika dijabarkan berarti, Su, artinya lebih, sedangkan Karni, artinya banyak yang memperhatikan, dengan tujuan oleh orang tuanya agar Sukarni lebih memperhatikan bangsanya, yang kala itu masih dijajah Belanda. Sukarni merupakan anak keempat dari 10 bersaudara. Adapun urutan-urutan dari saudara-saudaranya adalah sebagai berikut. 1. Hono Kartodiharjo. 2. Sukarmilah, Ni. H. Sopran. 3. Sukardi. 4. Sukarni. 5. Sukarlim. 6. Sukarti, Ni. Sastro Rusdi. 7. Karmijem, Ni. Partowijono. 8. Endang Sartini, Ni. Muslimin. 9. Sukarpo Endi Sukarto. 10. Sukarjo. Ayahnya adalah Dimun Kartodiwirjo, keturunan dari Eyang Onggo, juru masak dari Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Pijah, gadis asal Kediri. Keluarga Sukarni bisa dikatakan berkecukupan jika dibanding penduduk yang lain. Ayahnya membuka toko daging di Pasar Garum, dan usahanya sangat laris. Sukarni masuk sekolah di Mardi Siswo, di Blitar, semacam taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro. Di sekolah ini Sukarni belajar mengenai nasionalisme melalui Muhammad Anwar, yang berasal dari Banyumas, pendiri Mardi Siswo, sekaligus tokoh pergerakan Indonesia. Sebagai anak muda, Sukarni telah terkenal kenakalannya karena sering berbuat onar. Dia sering berkelahi dan hobi menantang orang Belanda. Dia pernah mengumpulkan 30-50 orang teman-temannya dan mengirim surat tantangan ke anak muda Belanda untuk berkelahi. Lokasinya di Kebun Raya Blitar, dekat sebuah kolam. Anak-anak muda Belanda menerima tantangan itu, dan terjadilah tawuran. Kelompok Sukarni memenangkan perkelahian itu, dan anak Belanda yang kalah dicemplungkan ke kolam. Perkenalkan Sukarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dimulai ketika usia masih remaja, 14 tahun, saat dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda, pada tahun 1930. Semenjak itu dia berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Selain itu, ia juga sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita. Ketika di Mulo, Sukarni dikeluarkan dari sekolah karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Bukannya surut, semangat belajarnya malah semakin membara. Dia bersekolah di Yogyakarta dan kemudian ke Jakarta pada Sekolah Kejuruan Guru, atas bantuan Ibu Wardoyo kakak Soekarno. Sukarni bersekolah di Bandung jurusan jurnalistik. Pada masa-masa di Bandung inilah, konon Sukarni pernah mengikuti kursus pengkaderan politik pimpinan Soekarno. Disinilah dia bertemu dan mengikat sahabat dengan Wikana, Asmara Hadi, dan Sektri Murti. Tahun 1934, Sukarni berhasil menjadi ketua pengurus besar Indonesia Muda. Sementara itu, Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Tahun 1936,
pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda, tetapi Sukarni sendiri berhasil kabur dan hidup di dalam pelarian selama beberapa tahun. Tidak lama sebelum Jepang masuk, Sukarni tertangkap di Balikpapan dan kemudian dibawa ke Samarinda. Namun, setelah Jepang masuk, Sukarni dan beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana malah dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita antara yang didirikan oleh Adam Malik. Yeseng kemudian menjadi Domei. Pada masa Jepang ini, Sukarni juga bertemu dengan Tan Malaka. Tan Malaka lah yang menjadi otak pembentukan Partai Murba, dan dia juga lah yang menyarankan kepada anggota Partai Murba lainnya agar Sukarni yang menjadi ketua umum pada tahun 1943, bersama Hairul Saleh, dia memimpin asrama pemuda di Menteng. Di tempat itu Sukarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Seperti diketahui, pada kurun waktu selanjutnya, Menteng 31 dikenal sebagai salah satu pusat penting yang melahirkan tokoh Angkatan 45. Mendengar berita kekalahan Jepang, kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sukarni, Wikana, dan pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi mereka berdua menolak. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan dua tokoh tersebut dengan tujuan menjauhkan Soekarno, Hatta dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda yang dipimpin olehnya Sukarni. Akhirnya semua pihak bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, Sukarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Sukarni membentuk Komite Van Aksi, semacam panitia gerak cepat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia, khusus untuk para pemudanya. Dibentuk API Angkatan Pemuda Indonesia, dan untuk buruh dibentuk BBI. Barisan Buruh Indonesia, yang kemudian melahirkan Laskar Buruh dan Laskar Buruh Wanita. Di zaman Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, Sukarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan PP, di bawah Ketua Tan Malaka. Persatuan Perjuangan beroposisi dengan pemerintah, dan menolak perundingan pemerintah terhadap Belanda. Aksi Persatuan Perjuangan ini membuat Sukarni dijebloskan ke penjara pada tahun 1946. Selanjutnya, Sukarni juga mengalami penahanan di Solo, Madiun, dan Ponorogo, daerah komunis Muso, pada masa pemerintahan Amir Syarifuddin, 1947–1948. Semenjak Partai Murba terbentuk pada bulan November tahun 1948, sampai dia wafat Sukarni menjabat sebagai Ketua Umum. Dia juga duduk sebagai anggota Badan Pekerja KNI Pusat. Dalam pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955, Sukarni terpilih sebagai anggota konstituante. Sejak tahun 1961, Sukarni ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di Peking, ibu kota RRT Republik Rakyat Tiongkok, dan kembali ke tanah air pada bulan Maret tahun 1964. Tapi, berlawanan dengan harapan, Partai Murba malah dibekukan oleh Orde Lama tahun 1965. Dan Sukarni beserta pemimpin Murba lainnya dipenjara. Pada masa Orde Baru, Sukarni dibebaskan dan larangan Murba dicabut. Direhabilitasikan tanggal 17 Oktober tahun 1966. Kemudian Sukarni ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA 1967, yang merupakan jabatan resmi terakhir tokoh yang mendapat bintang Mahaputra kelas 2 dan 4 ini.
Wafat pada tanggal 7 Mei tahun 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, dengan upacara kenegaraan, penghargaan Bintang Putra Pratama, tanggal 17 Agustus tahun 1961, dan Bintang Adi Pradana November tahun 1973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sejarah singkat yang menceritakan tentang kisah hidup dari salah seorang sosok pejuang kemerdekaan Indonesia, atau pahlawan nasional Indonesia. Apabila ada yang kurang dari video yang saya sajikan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.